Nama gue Aldin, gue kuliah di Jogja, semester 6, dan ini cerita yang sebenarnya gak pernah gue harapkan buat diceritain ke siapapun. Tapi rasanya makin lama dipendek, makin ganggu tidur gue, jadian gue ceritain aja sekarang. Semoga setelah ini semua jadi lebih tenang. Semua ini berawal dari rencana kecil yang tujuannya cuma buat refreshing. Gue, Reza dan Gilang 3 anak kuliahan yang mulai suntuk sama tugas, laporan, dan skripsi yang gak kelar-kelar. Kami bertiga udah sahabatan dari semester awal, dan kebetulan emang suka naik gunung, gak ekstrem sih, tapi udah beberapa kali lah naik gunung-gunung di Jawa. Nah, waktu itu kita sepakat buat muncak ke Gunung Lawu pas long weekend. Katanya, Lawu punya jalur yang tenang, pemandangan indah, dan aura mistis yang bikin penasaran dia. Siapa yang gak penasaran? 2 minggu sebelum naik, kami udah siapin semua perlengkapan, mulai dari tenda, logistik, jaket tebal, sampai action cam. Buat Reza yang hobi banget merekam semua kegiatan buat konten YouTube-nya ya meskipun subscribernya baru 300-an, semangat dia sih gede banget. 3 hari sebelum hari H, gue pulang ke rumah sebentar buat pamit ke ibu di ruang tamu. Ibu gue lagi duduk sambil baca buku Yasin. Pas gue bilang soal rencana muncak ke Lawu, ekspresinya langsung berubah. Matanya ngelirik gue kayak orang yang habis dengar kabar buruk. Nah, hati-hati ya, Lawu itu nggak cuma punya alam, tapi juga penjaganya, kata beliau sambil meremas tasbih di tangannya. Gue cuma senyum. Biasalah, ibu gue itu memang orang Jawa yang masih percaya sama hal-hal mistis. Gue anggap itu cuma nasihat orang tua yang udah biasa gue dengar sejak kecil. Tapi kalau sekarang gue pikir-pikir lagi, mungkin gue seharusnya dengerin. Akhirnya, hari yang ditunggu datang. Kami berangkat pagi-pagi dari Jogja, naik mobil rental menuju Karanganyar. Jalur yang kami pilih buat pendakian adalah jalur Candi Ceto. Katanya sih, jalur ini lebih sepi, pemandangannya cakep banget, tapi juga lebih mistis dibanding jalur Cemoro Sawu. Waktu itu cuacanya bagus banget, langit cerah, angin sejuk, gak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Sampai di Basecam, kami registrase, isi log pendakian, dan ketemu sama beberapa pendaki lain yang juga mau muncak hari itu. Tapi entah kenapa, dari awal Gilang udah kelihatan agak beda, dia jadi lebih pendiam. Matanya kayak ngawasin sesuatu di sekitar. Pas kami lagi istirahat di pos 2, dia sempet ngebisikin gue pelan banget, "Lo ngerasa ada yang ngeliatin gak sir?" Gue sempet mikir dia bercanda, jadi gue jawab sambil ketawa, "Ya, mungkin hewan liar, bro, kalau bukan monyet, ya mungkin lu aja yang kurang tidur." Tapi dia gak ketawa, dia malah makin serius, dan itu bikin gue sedikit gak nyaman. Serius, ditiri tadi pas mulai nanjak gue ngerasa kayak ada yang ngikutin. Tapi setiap gue noleh, kosong. Tapi rasa itu gak hilang, kata dia. Reza yang denger obrolan kami malah nyamber, "Iya sih, gue juga tadi ngerasa kayak ada suara langkah di belakang. Tapi pas gue lihat, gak ada siapa-siapa. Padahal kita jalan cuma bertiga." Gue mulai ngerasa merinding juga. Tapi logika gue masih jalan. Waktu itu, di gunung kan emang suka ada suara-suara aneh. Bisa aja hewan liar, bisa juga suara dedaunan, atau angin yang bunyinya mirip langkah. Gue masih mencoba buat mikir positif, tapi makin tinggi kami naik, suasananya makin aneh. Gak ada pendaki lain di sekitar kami, sepi. Padahal tadi di Basecam, ada beberapa rombongan yang katanya naik juga bareng-bareng. Tapi selama kami naik, gak ada satupun yang kelihatan, bahkan suara obrolan pun gak ada. Waktu sampai di pos 4, suasana makin dingin. Anginnya nyaris kayak bisikan, kabut mulai turun pelan-pelan, dan udah gak kelihatan apa-apa lebih dari 10 meter di depan. Gilang mulai sering nengok ke belakang. Kadang dia berhenti mendadak, dan kadang dia bisik-bisik sendiri. Reza mulai risih dan nyeletuk, "Gilang, lo kenapa sih? Jangan bikin suasana makin serem lan, kita udah deket pos 5 nih, bentar lagi buka tenda." Gilang cuma bilang, "Kayaknya dia ngikut dari bawah." Gue ngerasa banget dari tadi, kayak napasnya deket banget di belakang telinga gue. Reza langsung ngajak buru-buru jalan lagi. Kami jalan agak cepat, ngelewatin jalur yang makin lama makin sempit dan gelap. Gue sempet ngeliat pohon besar yang di pangkalnya ada ikatan kain merah. Gue langsung ingat omongan ibu soal penjaga di Lawu. Sampai di pos 5, kami langsung buka tenda. Udara makin dingin dan kabut makin tebal. Saking tebelnya, jarak pandang cuma tinggal 5 meter. Gak kelihatan apa-apa selain putih kabut. Gue
Coba nguatin diri. Bilang ke diri sendiri kalau ini cuma kabut biasa. Reza mulai ngeluarin kamera. Rekam-rekam sekeliling, terus bikin vlog ringan. Kayak biasa. Tapi ekspresinya gak seceria biasanya. Buat dokumentasi aja, bro. Siapa tahu viral, katanya sambil senyum kecut. Malam itu, kami masak mie instan dan kopi panas. Tapi selera makan udah berkurang. Suasana makin berat. Gak ada yang berani ngomongin suara tadi siang. Tapi jujur, di kepala gue cuma muter-muter pertanyaan, siapa yang dilihat Gilang? Jam 11 malam, kami bertiga udah masuk tenda, kami baring, berusaha tidur. Tapi baru juga mata merem, gue denger sesuatu, suara langkar, pelan, tapi teratur. Kayak orang nyeker ngelewatin tanah basah. Gue buka mata. Gue kira itu Gilang atau Reza, tapi mereka berdua masih di dalam tenda. Suara itu jelas banget, dari luar dekat. Terus, berhenti, tepat di depan pintu tenda. Gue tahan napas. Reza juga melek, ngeliat gue. Wajahnya pucat, bro denger, bisik. Dia, gue angguk pelan. Kami berdua gak ada yang berani buka tenda. Tapi, Gilang malah ngerangkak ke depan pintu. Ngebuka resletingnya pelan. Angin langsung masuk dep kosong di UT tapi, ada bau-bau bunga melati, campur anyir. Dan dari balik kabut, kami dengar suara pelan. Suara perempuan, ketawa, pelan banget. Tapi cukup buat bikin tulang belakang merinding. Kami langsung tutup pintu tenda. Gak ada yang ngomong, cuma saling lihat, saling ngerti kalau ini bukan gangguan biasa. Dan sejak malam itu, suasana gak pernah normal lagi.